Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Bersama saya Romo Agus CSSR kita akan merenungkan kutipan Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Mohon maaf dalam beberapa hari kurang lebih seminggu karena begitu banyak kesibukan dan kurang sehat, kurang fit, saya tidak membuat renungan untuk saudara-saudari sekalian. Semoga ke depan menjadi lebih lancar dan mohon doa Bapak Ibu sekalian hari ini di keuskupan kami, Keuskupan Wetebula Sumba, ditahbiskan 13 orang muda menjadi imam, menjadi pastor, menjadi romo. 5 orang itu adalah imam diosesan Keuskupan Wetebula dan 8 orang adalah imam dari Kongregasi Redemptoris atau CSSR. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Orang-orang Romawi mempunyai satu pepatah yang seringkali juga dikutip oleh banyak orang di berbagai macam media. Pepatah ini bunyinya demikian, "Si vis bellum parare." Si vis bellum parare. Artinya, jika mau damai, bersiaplah untuk berperang. Kedamaian dalam pengertian ini itu lebih bermakna keamanan fisik dari serangan musuh. Kedamaian yang ditawarkan Yesus jelas sangat berbeda dengan kedamaian yang ditawarkan oleh dunia. Yesus bahkan saudari-saudara dalam Injil hari ini menyengat kesadaran kita dengan pernyataan yang mengejutkan. "Kamu sangka aku datang membawa damai ke bumi? Kamu sangka aku datang membawa damai ke dunia? Bukan, melainkan pertentangan." Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus menyatakan diri sebagai pelempar api ke bumi. Pelempar api. Api dalam kitab suci saudari-saudara banyak maknanya. Banyak peristiwa di mana api menjadi simbol. Ketika misalnya dalam kitab suci, api menjadi simbol penting kehadiran Allah di tengah dunia. Ketika misalnya Allah menampakkan diri kepada Musa dalam semak berduri, itu di dalam nyala api. Ketika Allah juga menggunakan tiang api untuk menuntun
umat Israel supaya tidak berjalan dalam kegelapan ketika keluar dari Mesir. Allah juga hadir dalam rupa api ketika merestui dan menerima persembahan Nabi Elia di Gunung Karmel, sekaligus meyakinkan umat Israel untuk kembali kepada Allah yang benar. Demikian juga Nabi Yeskil mengisahkan api sebagai penampakan kemuliaan Allah. Api juga menjadi lambang perlindungan Allah kepada Nabi Elisa. Api juga menjadi lambang pengadilan yang memisahkan orang benar dari orang yang tidak benar atau orang berdosa. Api juga menjadi simbol dan tanda kehadiran Roh Kudus. Nyala api adalah juga tanda Roh Kudus atau simbol kehadiran Roh Kudus. Api selalu bermakna menguduskan, memurnikan, dan membangkitkan semangat untuk mewartakan Injil. Dengan demikian, saudara-saudari, api yang dilemparkan Kristus ke bumi dan yang diharapkan supaya tetap bernyala adalah api yang memurnikan, api yang menguduskan manusia dari dosa dan kematian. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dengan melempar api ke bumi, Yesus ingin membersihkan, ingin memurnikan dunia. Dalam api menjadi nyata kualitas emas yang murni. Menjadi pengikut Yesus, saudara-saudara, berarti siap sedia untuk memisahkan diri dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Dari segala sesuatu yang tidak murni. Yesus datang membawa pemisahan dengan segala kekuatan jahat yang menguasai dunia. Komitmen untuk mengikuti Yesus berarti secara radikal, secara konsisten, tidak jarang membawa perpecahan dalam keluarga dan menuntut pemisahan dari sahabat, dari kerabat, dari orang-orang terdekat. Banyak cerita kita dengar, banyak pengalaman kita tahu, saudari-saudara, orang harus siap dan katakanlah berani mengambil keputusan karena Yesus, karena iman, lalu dijauhi oleh keluarga, dikucilkan oleh keluarga, ditolak, diusir. Hal semacam itu sudah diingatkan Yesus sejak dulu, bukan baru sekarang ini. Mengikuti Yesus, saudari-saudara, bukan berarti hidup santai dan tenang, tapi selalu berjuang memerangi kuasa jahat. Tidak ada kata selesai, tidak ada kata pensiun atau akhir di dalam peperangan terhadap segala kekuatan jahat. Segala kekuatan si jahat. Kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau berbuat adil, mau jujur, mau hidup lurus, hidup bersih, kita pasti akan mendapatkan perlawanan. Kita pasti akan mendapatkan tantangan. Kita pasti akan menerima salib dalam rupa-rupa bentuknya. Kita diajak untuk bersama Yesus menjadi tanda perlawanan terhadap situasi masyarakat, situasi umat yang tidak beres pada zaman ini. Membiarkan begitu saja segala yang jahat dengan segala macam rupa dan wajahnya, itu berarti kita menyetujui. Itu berarti kita juga terlibat di dalamnya. Semoga api yang dilemparkan Yesus, saudari-saudara, benar-benar membakar semangat jiwa, roh kita, agar kita mampu hidup di jalan Tuhan. Semoga api yang dilemparkan Yesus benar-benar membakar, memurnikan,
apa yang tidak benar, apa yang tidak murni, apa yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang layak dan pantas, pribadi-pribadi yang telah dimurnikan. Maka jangan takut dilempari api oleh Yesus, karena api itu menguduskan, karena api itu memurnikan. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas api yang Kau lemparkan ke tengah bumi, ke tengah dunia, untuk memurnikan, untuk menguduskan segala sesuatu. Jadikan kami pelempar api seperti Engkau sendiri, sehingga semakin bersih dan murni dunia ciptaan-Mu. Kiranya kami akan merasakan damai sejati dalam hati kami karena setia mengikuti hati nurani dan kehendak-Mu. Semoga kami menjadi tanda nyata akan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia, sehingga nyatalah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ingatlah akan ke-13 orang muda yang berusaha menanggapi panggilan-Mu untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai imam. Berkati mereka dengan segala niat tulus dan kehendak baik untuk menjadi imam yang akan melayani umat-Mu, yang akan menguduskan, menggembalakan umat-Mu. Teguhkan mereka agar sukacita menyambut sakramen imamat senantiasa bernyala-nyala dalam hati dan pikiran mereka, sehingga terus menjadi imam-imam, gembala-gembala yang baik di tengah dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah mereka 13 orang yang akan ditahbiskan menjadi imam. 5 orang di atas ini adalah calon imam Keuskupan Wetubula, Imam Projo, dan 8 orang di bawah ini adalah calon imam Redemptoris atau CSSR. Dan ini adalah nama lengkap mereka, para diakon yang akan ditahbiskan hari ini. Mohon doa dan dukungan Anda untuk orang-orang muda ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.